Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami ingin sekali mempersembahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Kami ingin sekali supaya seluruh rangkaian ibadat ini diperkenan oleh Tuhan sendiri. Kami tidak mau datang hanya sebagai orang yang beragama. Kami tidak mau datang hanya sebagai rutinitas. Oleh karena kami orang Kristen dan harus beribadat pada hari Minggu. Tuhan, kami sangat sadar bahwa kami tidak bisa memberikan ketulusan hati, ketulusan pikiran untuk Tuhan. Tolong kami, meskipun mungkin ada di antara kami yang terbeban dengan urusan-urusan kami sendiri yang belum selesai, Tuhan. Dengan kebutuhan-kebutuhan kami sendiri yang tidak terpenuhi. Sehingga kegelisahan menguasai pikiran dan hati kami. Termasuk di dalam kebaktian ini. Tuhan, layakkanlah kami. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah disatukan sebagai anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Kiranya Tuhan tolong supaya kami boleh secara khusus memikirkan akan identitas kami sebagai tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Dengarkan seluruh sembahyang kami, bukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami. Di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan membaca satu bagian dari Injil Matius. Jadi saudara yang membawa Alkitab atau bisa membuka dari HP saudara, kita akan melihat dari Matius pasal yang ke-16, saudara. Jadi Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai beberapa ayat setelah itu. Pengakuan Petrus. Ayatnya ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah,
iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, ini adalah gereja Tuhan yang namanya Gereja Kristus Yesus. Itu suatu nama yang tepat sekali, saudara. Oleh karena hanya Yesus Kristus itu yang membangun gereja. Manusia tidak bisa dan tidak boleh membangunnya. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-16, itu suatu percakapan yang sebetulnya itu sangat menarik sekali oleh karena Yesus tiba-tiba di daerah Kaisarea Filipi itu menanyakan pertanyaan yang aneh. Oleh karena dia mengatakan, menurut kamu anak manusia itu siapa? Loh, istilah anak manusia Tuhan Yesus seringkali sebut dan dikaitkan dengan dirinya sendiri. Ada banyak sekali dalam ayat yang menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Yaitu yang dinubuatkan oleh Daniel pasal yang ke-7 sebagai dia yang diurapi, yang akan mendapatkan kuasa di langit dan di bumi. Anak manusia itu wujud mirip manusia yang turun dari awan-awan dan mendapatkan anugerah dan hak kuasa di langit dan di bumi. Nah, Yesus bertanya seperti itu. Murid-muridnya itu mempunyai suatu pikiran yang lain, saudara. Sehingga dia itu cuma mengutip apa yang orang-orang katakan. Oh, yang dinubuatkan Daniel itu ya kira-kira Yohanes Pembaptis kali. Mungkin Elia, mungkin Yeremia, mungkin salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya, menurut kamu aku ini siapa? Lalu tiba-tiba Simon Petrus itu spontan. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau adalah Kristus yang diurapi. Anak Allah yang hidup. Yang melalui dia yang berinkarnasi menjadi manusia itulah. Keselamatan dari Allah itu terjadi. Jadi ini suatu kalimat yang ajaib keluar dari seorang Simon Petrus sehingga Yesus mengatakan berbahagialah engkau karena bukan engkau yang mengatakan itu. Roh Bapakku yang sudah menganugerahkan kata-kata seperti itu. Roh Bapakku yang memungkinkan kamu bisa ngomong seperti itu. Nah, di atas iman yang 100% anugerah ini, aku akan membangun gerejaku. Dan tidak ada kuasa langit dan bumi. Makanya kunci kerajaan surga dan bumi pun kuserahkan kepadamu. Di atas batu karang ini. Jadi gereja Tuhan hanya dibangun di atas iman yang completely anugerah. Lalu Yesus mulai ngomong bahwa dia akan ditangkap, diadili, disesah mungkin dan disalibkan sampai mati. Tiba-tiba Simon Petrus itu yang baru saja mendapatkan pengurapan dari Tuhan sehingga mengatakan sesuatu yang ajaib itu. Dia menarik Yesus ke pinggir, menegur Yesus. Luar biasa ya. Lalu mengatakan jangan sekali-kali itu terjadi padamu Tuhan. Lalu Yesus ngomong apa? Kepada orang yang diurapi ini. Apa Petrus itu menyangkali akan iman yang tadi dia ucapkan? Dia tidak menyangkali, saudara. Dia tidak aware. Dia tidak mengerti. Dia cuma ingat mungkin Ulangan pasal yang ke-21, 23, ya, pasal 21 ayat 23. Atau juga Galatia, ya tentu saja dia belum baca Galatia, bahwa salib itu kutukan. Orang yang mati di atas kayu salib itu orang terkutuk. Hukuman itu akibat daripada dosa. Yang dia pikir adalah ajaran Taurat seperti itu. Sehingga dia itu lahir dari concern.
dari hati nurani yang terbaik, yang mencintai gurunya, yang ingin protek gurunya. Jangan sampai gurunya itu menjadi dia yang terkutuk itu. Tetapi Yesus ngomong apa? Iblis kamu. Yang ngomong itu iblis ini. Enyahlah dari depanku. Kamu berpikir dengan pikiran manusia. Bukan pikiran Allah. Waduh, luar biasa. Muncul di dalam pikiran kita itu adalah apa yang sebetulnya iblis sedang lakukan. Dia ingin sekali supaya rencana kekal Allah itu buyar. Dia ingin sekali supaya gereja yang dibangun di atas grace of God, anugerah Allah, 100% anugerah, itu dibatalkan. Dibatalkan dengan apa? Dengan menciptakan barangkali simbiose. Itu dua kehidupan yang menjadi satu. Dia ingin simbios mutualistik. Supaya anugerah Allah itu pun tergantung daripada kebaikan manusia. Kebaikan manusia itu dapat manfaatnya dari anugerah Allah. Iblis itu pintar sekali, saudara. Ini tuh ditwisted. Dijadi satu-satu. Petrus itu tidak mengatakan sesuatu yang jahat. Hati nurani. Karena mencintai gurunya. Tetapi natural conscience. Hati nurani secara natural. Itu common grace. Itu anugerah umum. Semua manusia punya. Hati nurani yang natural itu. Harusnya menjadi redeemed conscience. Menjadi hati nurani yang sudah dimerdekakan. Dari dosa. Di dalam Ibrani pasal ke-9 dikatakan jikalau hati nuranimu sudah disucikan dengan darah Kristus. Kamu baru terbebas dari jerat kehidupan yang sia-sia. Hati nurani tok. Tidak boleh dipakai membangun gereja. Kebaikan manusia, apa salahnya kebaikan manusia? Apa manusia tidak boleh mengajar anak-anaknya baik? Apa manusia tidak boleh melatih menjadi manusia yang baik? Boleh. Tapi semua kebaikan manusia itu existential goodness. Kebaikan secara eksistensial yang manusia bisa ciptakan. Pada manusia ini adalah totally deprived. Manusia itu sudah hancur. Oleh karena dosa manusia tidak memiliki kebenaran. Yang bisa ikut andil dalam keselamatan. Tidak ada. Tuhan memang memberikan common grace, anugerah umum. Supaya hidup ini masih bisa dihidupi, saudara. Tetapi common grace termasuk existential goodness, kebaikan yang manusia bisa upayakan. Sampai kepada hati nurani yang sangat baik pun tidak bisa menjadi dasar membangunkan gereja. Dan iblis pengen pakai ini. Jadikan satu. Supaya apa? Supaya gereja ini tidak berfungsi sebagai tubuh Kristus. Bayangin saudara. Makanya Yesus itu mengatakan apa? Simon, kamu barangkali salah mengerti. Enggak. Iblis. Di belakang omonganmu itu adalah 2 Korintus pasal yang ke-11. Iblis menyaru sebagai malaikat terang. Sehingga manusia tidak bisa membedakan, saudara. Dan tidak bisa membedakan sama sekali. Hadir di dalam diri kita pada saat kita bergereja. Kita merasa kita itu benar kadang-kadang. Bahkan kita merasa hati nurani kita itu betul-betul berbicara. Bahwa yang kulakukan ini kebenaran, yang kulakukan ini kebenaran. Waduh, berbahaya sekali, saudara. Tidak ada satu aspek pun dari gereja ini yang bisa bebas dari permainan iblis ini.
pada saat saya khotbah pun, saya siap khotbah, saya sadar sekali. Ternyata saya ingin supaya menjadi berkat bagi orang lain, tapi ada feedbacknya. Supaya orang itu menghargai saya. Supaya saya dianggap itu pengkhotbah yang baik. Supaya saya dianggap memberitakan firman Tuhan yang kuat. Bayangin. Saya tidak bisa lepas dari itu. Jika saya melihat dalam 24 jam sehari, barangkali cuma 5 menit, barangkali 10 detik. Saya sadar sekali dan saya sangat tidak mau ini. Saya inginkan grabs, menangkap akan kairosnya Tuhan. Tuhan, aku ingin cuma memberikan yang terbaik untukmu. Bayangin, tidak bisa lepas. Francis Chan, itu seorang pendeta yang pernah melayani di California, saudara-saudara. Dan oleh karena dia itu khotbahnya pintar sekali. Wah, jemaat itu bertambah-tambah banyak sekali. Sehingga lebih dari 2.000 orang itu mulai kumpul setiap minggunya, saudara-saudara. Tapi dia mulai sadar ya. Ini jemaat ini sebenarnya menyukai khotbahku. Ini bagian dari selera. Menginginkan telinga ini dengerin khotbah yang cocok dengan seleranya. Apa betul mereka mencari Tuhan ya? Pikir sungguh. Setiap minggu berjubel orang datang ke gereja. Waduh, enggak. Ada wrong ini. Dia kemudian mengatakan, farewell. Aku akan tinggalkan gereja ini oleh karena aku sudah masuk di dalam satu budaya yang jahat sekali. Kelihatannya bagus, orang cinta Tuhan, senang sekali mendengarkan firman Tuhan yang bagus. Tapi sudah menjadi budaya. Kebutuhan. Tidak ada perubahan. Dengarkan khotbah yang bagus-bagus itu. 5 tahun pun tidak ada perubahan. Itu hanya makanan rohani yang nikmat. Bayangin. Dan menjadi spiritual addiction. Kecanduan firman Tuhan yang bagus. Tidak ada perubahan. Dia tinggalkan gereja. Saya tidak mau lagi menjadi pendeta di sini. Oleh karena Yesus itu bukan yang dicari oleh kamu. Kamu cuma mendengarkan, pengen sekali dengar khotbahku. Aduh, saya jarang sekali mendapatkan contoh orang kayak gini ya. Saya takut, saudara. Oleh karena apa? Kita ini sudah masuk dalam suatu jebakan iblis yang seperti ini. Jika gereja ini menjadi organisasi, bukan lagi menjadi organisme. Kalau organisme itu seperti sel yang mempunyai kehidupan pada dirinya sendiri, berbelah-belah. Organisasi itu rekayasa manusia. Ada tujuannya, ada goalnya, ada aturan mainnya. Gereja sudah menjadi organisasi dan bukan organisme. Padahal di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14 disebutkan, dalam dia ada hidup. Dan hidup itulah sumber terang manusia. Hanya organisme. Jikalau gereja ini organisme yang hidupnya diatur oleh Roh Kudus, baru ini akan menjadi gereja. Tapi kalau organisasi, mati kita. Kalau gereja dibangunkan berdasarkan kebaikan-kebaikan manusia, seperti yang tadi Petrus berupaya membela gurunya. Gereja ini bukan gereja lagi. Lalu bagaimana kita? Saudara, apa yang kita itu bisa lihat? Akhir-akhir ini ada masalah di dalam gereja kita. Kalau gereja itu menjadi organisasi, yang pertama, gereja itu diatur dengan pikiran manusia untuk mencapai target. Ada goalnya, ada plannya, ada idealismenya. Padahal kalau organisme, gereja itu diatur oleh Holy Spirit, sehingga dia tahu sekali sebetulnya. Yang utama adalah pertumbuhan ke dalam. Jadi makin banyak kita tumbuh, kita makin menjadi tidak berdaya. Makin kecil. Biarlah dia makin besar, aku menjadi makin kecil. Organisme itu bergeraknya seperti itu. Nah, saudara bisa membayangkan. Tetapi sebagai organisasi, saya bayangkan ya, gereja selalu mempunyai plan.
Kalau misalnya aja di Kutai, Kalimantan Timur, ya akan menjadi ibu kota kita Nusantara itu. Ada orang menawarkan kepada GKY Greenfield ini, tanah 10 hektar untuk kamu buka gereja. Mau enggak? Saya yakin 100% pasti mau. Dan you akan klaim sebagai kehendak Tuhan. You akan klaim sebagai berkat Tuhan. Tapi ini organisasi. You harus waspada dengan sungguh. Organisasi itu diatur oleh pikiran manusia yang terbaik untuk memajukan gereja. Di dalam pikirannya adalah gereja mestinya punya cabang ini dan itu. Makanya gereja mula-mula itu di bawah persecution, aniaya. Gereja itu masih murni. Begitu persecution itu mulai hilang, tahun 130-an ketika Wahyu itu dituliskan, gereja itu dari 7 gereja yang menjadi teladan. 6 itu gereja yang sudah rusak. Padahal luar biasa sekali. Wahyu 2 cerita mengenai gereja Efesus. Dari 1 gereja menjadi 7 gereja. Oleh karena apa? Pekabaran Injil. Mana ada gereja seperti gereja Efesus. Yang memberikan discipleship. Sehingga mereka itu langsung tahu. Ada pendeta Nikolaus yang besar khotbah langsung tahu. Ajarannya ini tidak benerin. Sesatin. Langsung tahu. Bahkan Yesus memuji gereja Efesus ini mengatakan, aku memuji engkau. Engkau rela berkorban bahkan mati untukku. Luar biasa toh. Mana ada sebetulnya gereja menjadi kumpulan dari orang-orang yang rela mati. Tapi Yesus mengatakan, tapi kamu tidak mencintai aku. Yang kamu lakukan itu completely hanya organisasi gereja. Yang bisa berkembang luar biasa, bisa menjadi kuat sekali, bisa cabangnya itu bisa ribuan. Tapi engkau tidak mencintai aku. Apa ini? Kasih yang completely anugerah. Itu bukan yang mengatur hidupmu. Wahyu pasal yang ketiga itu jemaat Laodikia. Laodikia itu, kalau sekarang itu menjadi gereja yang nomor 1. Oleh karena apa? Ketika saya melihat di National Geography, saudara, kebetulan itu sampai ke Turki, beberapa gereja itu disorotin. Waduh, Laodikia itu luar biasa sekali. Semua tegelnya, mosaiknya, itu yang nomor 1 yang hanya dipakai di istana kaisar. Pilar-pilarnya gede itu, meskipun sudah potol separuh-separuh. Tapi waduh, bisa dibayangkan. Pada saat gereja itu berdiri kayak apa? Makanya disebutkan apa? Disebutkan apa? Aku kaya. Aku tidak pernah kekurangan apa-apa. Tapi Yesus mengatakan, kasihan banget kamu ini. Kamu tidak tahu kalau kamu itu miskin, buta, telanjang. Kamu pikir kamu kaya. Aku akan membuang kaki dianmu ini. Sekarang mana gereja itu? Tidak ada lagi. Dibangun berdasarkan organisasi. Pikiran manusia yang terbaik. Bangun gedung yang terbaik. Apa tidak boleh? Nah, ini persoalannya. Apa tidak boleh? Oh, saudara kita sudah menjadi korban dari budaya. Yak Ilul itu di dalam bukunya Subversion of Christianity. Itu bercerita mulai abad yang keempat. Sejak Kaisar Konstantin menjadi Kristen. Kekristenan itu rusak. Terus merosot sampai sekarang tidak pernah naik lagi. Justru pada masa gereja itu menjadi powerful. Tidak terbayangkan kalau Konstantin sebagai Kaisar Romawi itu menjadi Kristen. Gerejanya itu seperti apa? Paduan suaranya itu seperti apa? Barangkali itu furniture-nya barangkali
pakaian dari jubah imamnya. Waduh, semuanya sudah nomor satu. Padahal diingatkan di dalam Lukas pasal yang ke-16. Segala sesuatu yang dikagumi dunia. Jadi kalau dunia itu lewat gereja saudara itu kagum. Kebencian di mata Allah. Itu organisasi yang sedang kamu bangun. Yakobus pasal 4 ayat 4 mengatakan, apa kamu tidak mengerti? Persahabatan dengan dunia ini, permusuhan dengan Allah. Jadi saudara dan saya tidak bisa lepas. Bagaimana? Oleh karena gereja sebagai organisasi pasti punya plan, pasti punya strategi, pasti punya idealisme, pasti punya achievement, pencapaian-pencapaian yang mau dicapai. Pasti. Dan Alkitab mengatakan seperti itu. Jadi kalau organisasi, selalu pikiran manusia memakai opportunity dan berdasarkan potensi yang ada. Saudara, beberapa tahun yang lalu, 2019 kali. Itu Benny Hinn, pendeta top. Itu kemudian ngaku bahwa khotbahnya selama ini adalah kebohongan. Luar biasa ya. Benny Hinn. Jutaan orang menjadi Kristen oleh karena khotbahnya. Ratusan orang di Afrika itu. Lumpuh bangkit. Matanya buta melek. Dan gereja berkembang luar biasa. Tetapi keponakannya yang namanya juga Hinn. Ya kan? Dia itu belajar di Midwestern Baptist Seminary. Namanya Costi Hinn. Oleh karena dia belajar di seminary, baru dia tahu. Tafsirannya dari Benny Hinn ini ngawur. Prosperity gospel itu ajaran setan, saudara. Ini bukan permainan, ngambil dari Alkitab loh. Lalu dia menulis buku adalah God, Greed, jadi Allah, ketamakan, and prosperity gospel. Nah, dia ngomong, pamanku Benny Hinn sudah menipu puluhan juta orang selama berpuluh-puluh tahun. Tapi heran, tipuan seperti itu ada hasilnya. Ratusan ribu orang jadi Kristen. Orang sakit betul-betul itu sembuh. Orang yang miskin itu sekarang itu kaya. Bagaimana saudara? Iblis ini pintar sekali saudara. Jadi dia itu bisa memakai segala sesuatu. Tapi Benny Hinn itu berani. Aku akui. Khotbahku selama puluhan tahun itu kebohongan. Roh Kudus sudah capek dengan teologi yang ngawur yang aku sudah khotbahkan ini. Ada. Saudara barangkali bisa lihat akan YouTube untuk lihat. Tapi ini yang terjadi saudara. Jadi dengan organisasi, you akan melihat fenomena, gejala, gereja yang maju, gereja yang besar, gereja yang cabangnya ratusan, gereja yang anggotanya bisa jutaan. Apa itu gereja? Alkitab yang ngomong. Iblis kamu. Nah yang ngomong itu siapa? Tuhan Yesus. Kamu berpikir dengan pikiran manusia untuk membangun gerejaku. Kamu punya plan manusia untuk membesarkan gerejaku. Sulit sekali. Yang kedua, kalau gereja itu organisasi, pasti bikin aturan. Ada permainan, ada aturannya. Berapa tahun pendeta dimutasi. Supaya apa?
Ya supaya adil. Gereja-gereja yang lemah, kecil dapat pendeta yang bagus. Ya. Supaya jangan sampai ada pendeta itu membangun akan kerajaannya sendiri. Nah begitu. Apa bekerja? Ya it works. It works. Tapi ada tapinya. Tidak selalu works. Hati-hati ini. Oleh karena aturan, semua aturan tidak mungkin sempurna. Ada yang luka hatinya. Ada yang kecewa. Ada merasa ini unfair. Gimana unfair ini? Aku disukai di gereja di sini kok dipindah. Unfair. Loh, you tahu kakak saya. Baru saja meninggal dunia. Yusak Susabda. Dia melayani 14 tahun di St. Andrew Church yang ada di New Zealand. Setelah dia di emeritus karena usianya, peraturan muncul seperti ini. Pak Yusak, meskipun Yusuf masih pendeta, meskipun you adalah seorang hamba Tuhan, you tidak boleh kebaktian di gereja ini lagi. Kaget kakak saya. Iya, tidak boleh. Peraturan sinode, jangan sampai pendeta itu nanti tetap punya orang-orang yang nanti terus cuma tergantung sama dia. Betul enggak? Betul, bagus saudara. Tapi hurting. Saya dari jauh dari Indonesia memandang kakak saya air mata saya. Kadang-kadang hari Minggu tidak ngerti mau kebaktian gimana. Gereja Indonesia cuma itu. Mau kemana? Dia mau bersekutu itu konco-konco, hoping-hopingnya. Semuanya di gereja itu. So lonely. Tidak ada teman. Tidak ada tempat ibadat. Dan tetap gereja itu mengatakan, tidak boleh kebaktian di gerejamu. Kasihan nanti pendeta yang baru. Aturan, saudara. Peraturan manusia. Baik, tidak baik? Baik. Tapi tidak sempurna. Membuat orang itu kecewa. Sakit hati. Perasaan fair, unfair. Tidak fair. Ini tidak ada kasih. Tidak ada apa. Loh, lalu bagaimana? Akibatnya dengan organisasi gereja itu terus pecah di seluruh dunia. Os Guinness itu seorang pendeta Anglikan. Pada saat dia menulis akan bukunya The Call, itu tahun 2019, itu denominasi, di dunia ini orang dari 7,5 miliar manusia. Itu yang Kristen itu 2,6 miliar. Ya kan, yang Kristen, oke. Dan denominasi gereja tahun 2019 itu Os Guinness itu menulisnya ada 20.000 denominasi. Satu denominasi gereja kadang-kadang ada gerejanya 1.000 lebih. Biasa. Gereja dipecah terus. Dan sekarang tahun 2022 denominasinya dari 20.000 sekarang berapa? 45.000. Gereja ini tidak bisa akur, saudara. Bisa dibayangkan. Padahal prinsip dari gereja itu keakuran. Loh kenapa? Tidak boleh pecah. Tidak boleh. Pecah itu kebencian Allah. Tubuh Kristus dicabik-cabik. Yuk jangan pikir. Dengan logika manusia kita bisa pecah-pecah. Silakan. Yuk sedang menghina akan anak Allah sendiri. Oleh karena tubuh Kristus ini satu. Dan you tahu apa artinya. Ya Matius pasal 18 ayat 20 dikatakan di mana ada 2 orang atau lebih. Berhimpun di dalam namaku. I will be there. Aku baru di sana. Di mana 2-3 orang terikat dalam kasihku. Tidak boleh pecah. Ut amnes unum sin. Yohanes pasal 17 ayat 21. Hendaklah engkau menjadi satu. Sama seperti aku dan Bapa satu adanya. Di dalam konteks kesatuan inilah. Kristus hadir. Allah hadir.
Dia yang memimpin gereja hadir. Tapi kalau gereja pecah-pecah, kapan Kristus hadir? Meskipun Injil diberitakan, kapan Kristus hadir? Oleh karena tidak ada kasih. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat itu disebutkan, hendaklah kamu saling mengasihi. Oleh karena Allah itu kasih. Yohanes pasal 13 itu mengatakan apa? Jikalau kamu tidak saling mengasihi, bagaimana dunia itu mengerti bahwa kamu itu muridku? How could they know? Mereka tidak akan mengerti. Dan gereja yang pecah-pecah-pecah itu, semua sebutkan satu saja. Jikalau ada misi dan pelayanan gereja yang berhasil, satu aja. Tidak ada. Oleh karena gereja pecah-pecah, sehingga gereja tidak bisa menjadi terang dan garam. Gereja tidak bisa menghadirkan kasih Kristus di atas muka bumi ini. Tidak bisa. Sekarang itu yang mengisi semua kebutuhan untuk hal-hal baik. Yang mengisi agama lain semua. Saya itu penggemar stasiun TV dari Daai, yaitu dari Ceci Buddha. Kenapa? Ada ratusan stasiun TV. Tidak ada satu pun lebih baik dari Daai. Luar biasa, saudara. Saya melihat apa pernah ada umat Kristen yang bisa bikin film yang baik, yang mendidik, yang mereveal, yang mengajar kehidupan real daripada kehidupan keluarga, kehidupan manusia sehari-hari. Tidak ada. TBN yang dibangunkan oleh Paul Crouch yang sudah meninggal itu, hanya ada 1-2 film yang apik. Yang lain itu tidak menarik. Sebelumnya ada CBN dari Pat Robertson. Itu pernah menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Ada filmnya baik? Ada 2-3. Tapi enggak. Ini saya nonton Daai itu sudah lebih dari 10 tahun. 10 tahun saudara. Begitu saya kosong habis preparation untuk khotbah preparation, saya selalu nonton jam 8 malam. Luar biasa. Film mengenai real life. Hidup yang betul-betul real. Manusia dalam keluarga dengan watak-wataknya. Semua persoalan hidup manusia yang almost tidak bisa diselesaikan. Berakhir diselesaikan dengan Buddha Ceci. Dengan belajar berbuat baik. Dan saya melihat itu, yang main film itu, bintang-bintang filmnya, sederhana-sederhana. Dan sutradaranya itu, encak-encak, encim-encim itu. Saya sampai kadang heran, kok bisa dia? Luar biasa sekali bisa menyentuh. Saya sering kali kucurkan air mata. Semalam saya nonton itu, suami yang kehilangan istri itu. Saya tidak tahan, saya menangis. Oleh karena apa? Cinta kasih dari manusia. Yang say goodbye kepada orang yang dicintai ini. Dan ini memberikan kebenaran hatinya itu. Untuk melayani Buddha Ceci. Bayangin. Semua aspek. Semua disentuh. Mana ada film TV Kristen itu yang baik? Mana ada? Sebutkan. No one. Nah, pada saat ada badai Katrina. Itu beberapa puluh tahun yang lalu. Yang menghantam Louisiana. Alabama, Mississippi, Arkansas. Lebih dari 20.000 rumah itu hancur. Belum sampai seminggu. Sudah muncul 100 lebih utusan Buddha Ceci dari Taiwan, dari Taipei. Mereka bawa kemah, bawa obat, bawa dokter, bawa segala-segalanya. Membantu orang lebih dari 1 bulan. Ketika diwawancara di Amerika kan tukang wawancara ya. Loh kalian itu keluarkan berapa banyak biaya? Yang bayarin siapa? Ratusan orang itu mengatakan apa? Dari kantong sendiri. Ada kekristenan? Heran sekali. Kenapa kuasa darah Kristus yang luar biasa ini tidak punya dampak? Karena apa? Gereja itu sudah menjadi organisasi. Cuma pikirannya gimana memperbanyak jumlah.
Bangun gedung gereja yang api-api. Terus begitu pikirannya. Targetnya tahun depan itu buka cabang berapa. Kelihatannya bagus. Tapi lahir dari jiwa yang tidak baik. Yaitu jiwa manusia. Yang ingin membangun gerejanya. Persis seperti Petrus ini. Jangan sekali-kali memakai salib Kristus. Dan Yesus mengatakan apa? Iblis kamu. Jadi inilah. So what? How? Saya menghadapi inevitable dilema. Dilema yang tidak bisa kita hindari ini. Oleh karena sudah menyatu. Kebaikan manusia yang Petrus itu demonstrasikan. Dipakai iblis menjadi simbios mutualistik. Dengan anugerah Allah. Padahal seharusnya ini bukan simbios mutualistik. Tapi simbios transformatif. Nah, itu artinya simbiose yang menyebabkan semua kebaikan manusia ini mesti ditransformasikan menjadi sarana kebenaran Allah. Simbiose yang membuat semua kebaikan manusia ini harus diperbarui. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal 13 disebutkan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak dendam. Loh, kok sama? Tidak sama. Oleh karena ini sabar. Oleh karena incarnational love. Love yang sudah berinkarnasi memakai kesabaran manusia. Tapi ini kesabaran buah roh. Kasih itu murah hati. Sama? Tidak sama. Oleh karena ini murah hati sebagai buah roh. Makanya yang belum buah roh. Meskipun ciamik hebat luar biasa. Sampai dikatakan dalam 1 Korintus 13. Jikalau kamu itu rela mati dibakar. Untuk sesamamu manusia. Tetapi bukan akibat daripada kasih Allah dalam Kristus dalam dirimu. Perbuatanmu itu cuma gebunyi gong yang bergema. Genta yang gemerincingan. Jikalau kamu memberikan seluruh harta bendamu kepada fakir miskin. Sampai kamu menjadi kere. Baik enggak? Wah, baik. Tapi di hadapan Allah. Jikalau itu bukan buah roh. Itu hanya bunyi genta yang gemirincingan. Bocai. Tidak punya nilai abadi, saudara. Jadi mesti simbios transformatif. Yang sudah mengubah kebaikan manusia. Menjadi buah roh. Baru bisa. Makanya gimana? Tidak ada way out. Gereja pecah-pecah ini ada berapa ratus pindah gereja lain. Tidak ada penyelesaiannya. Kecuali kita bertobat. Kita kembali lagi kepada Tuhan. Yang pertama, diam. Jangan berbuat apa-apa. Kenapa? Oleh kan Yesaya pasal yang ke-30 kan mengatakan ayat 15. Dengan diam kamu akan mulai mengenal, merasakan kekuatan Allah. Diam. Oleh karena apa? Saudara dan saya juga sudah berbuat salah. Pasti berbuat salah. Ada yang keliru. Mau buat peraturan ini dan itu. Semua peraturan manusia itu adalah hukum. Dan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Huruf hukum mematikan. Hanya roh kudus yang menghidupkan. Jadi aturan sebaik-baiknya aturan yang pernah works, pernah berhasil dipakai di beberapa gereja lain, tetap tidak sempurna. Itu membuat luka hati orang tertentu. Diam. Loh, kenapa diam? Saya belajar dari Alkitab. Ketika saya melihat pertengkaran akan Paulus dan Barnabas, lu tahu ya? Dalam kisah Rasul-Rasul pasal 13 sampai ke-15. Kemudian itu Barnabas tetap mau membawa akan Yohanes Markus untuk ikut PI. Yang kedua kali.
diutus oleh jemaat Antioquia, Paulus mengatakan, no, ini anak ini bocah. Anak ini tidak bisa dipercaya. Udah, aku tidak mau. Tapi Barnabas itu ingin bawa. Seperti apa pertengkarannya saya tidak tahu. Tapi disebutkan dalam Kisah pasal 15. Paulus dan Barnabas bertengkar sengit sekali. Saya menunggu. Orang bertengkar sengit sekali sebelum dua-duanya mau mengabarkan Injil. Mestinya bagaimana? Mestinya kan diakurkan. Itu pikiran manusia, saudara. Mestinya diakurkan. Itu pikiran manusia. Itu organisasi manusia. Yuk diem. Nah itu jemaat Antioquia itu diem. Ya sudah. Paulus sekarang itu bertengkar, ajak Silas. Ya kan? Kamu ke utara. Barnabas tetap ajak Yohanes Markus. Tidak ada rekonsiliasi. Kenapa? Jemaat Antioquia itu pasti minta pimpinan Roh Kudus. Jangan ngudek-ngudekakan gelas yang sudah keruh. Semakin keruh nanti. Diamkan aja. Nanti mengedap sendiri baru mulai keluar kesadaran hati. Paulus yang keras mulai sadar. Dia kok berkelahi dengan Barnabas. Waktu Tuhan akan tiba. Yang pergi, mereka adalah saudara kita. Mereka anak-anak Tuhan. Kita juga begitu. Diam. Sampai nanti Tuhan yang bicara kepada saudara, tapi juga pada mereka. Sehingga kita mulai bisa melihat, ada hal-hal yang sebetulnya mungkin salah ngerti. Mungkin salah langkah. Mungkin tidak perlu begini. Mungkin tidak perlu begitu. Tapi apanya? We don't know. You tunggu Tuhan. Jadi jangan memakai cara berpikir organisasi untuk selesai. Saya kagum dengan Paulus itu oleh karena apa? Dia pernah melakukan kesalahan dan dia tahu dia tidak mengulang. Sehingga dia diperlakukan tidak fair oleh siapa? Menuduhkan saya oleh rasul-rasul. 12 rasul itu loh. Bagaimana saya tahu? Paulus habis bertobat. Dibahas sama Barnabas mau ketemu rasul. Yang mau nemuni ini barangkali cuma 1 atau 2. Yang lain tidak mau. Terpaksa Paulus pergi ke Saudi Arabia 3 tahun. Nunggu waktu Tuhan. Setelah mulai dia melayani. Dia punya feeling. Belum mau. Hamba-hamba Tuhan ini belum mau. Dia nunggu berapa lama lagi? Galatia pasal 2. Menunggu 14 tahun. Baru dia dibawa ke Yerusalem. Lalu disebutkan. Ketemu Petrus dan Yohanes dan bersalaman. Setelah tunggu berapa? 17 tahun. Aduh. Gereja ini sudah dirusak sama setan. Melalui natur kita. Termasuk Paulus, termasuk siapa? Sama saja. Kita sama saja. Salah langkah, diam. Biarlah Roh Kudus mulai menuntun kita pelan-pelan. Kadang-kadang waktunya itu bertahun-tahun. Kadang-kadang kita kurang sabar. Kita maunya yang cepat-cepat. Kenapa? Organisasi. Itu pikiran manusia. Yang kedua, di samping diam, kita tahu sebagian besar dari kita memang tidak setia. Kita ini kalau dari Fowler punya stages of faith, level iman itu ada 7 level iman. Mungkin 6-70% itu levelnya cuma sampai 3. Level 0 itu undifferentiated faith. Kemudian setelah itu intuitive projective faith. Setelah itu mythical literal faith. Setelah itu synthetic convention. Artinya apa? Ini orang-orang Kristen cuma beragama. Belum ada keinginan bergaul dan kenal Tuhan secara pribadi. Jadi saudara mau mengelola gereja. Hamba Tuhan majelis gereja banyak yang hidupnya masih sekuler. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal 3 itu. Kamu masih manusia duniawi.
Kamu sendiri pro Apolos, kamu pro Paulus, kamu pro Kepas, pro-proan. Kamu yang memecah belah gereja berdasarkan selera. Aku lebih suka pendeta A, aku lebih suka pendeta B. Mati kita. Paulus mengatakan selama your mind masih duniawi, kamu kanak-kanak rohani. Tidak bisa mengelola gereja. Sehingga seharusnya kita itu masuk di dalam kesadaran diri. Bukankah John Calvin mengatakan without knowledge of self, tanpa kita kenal diri, there is no knowledge of God. Kita tidak bisa kenal Tuhan, kenal diri. Dan kita bertobat, sama seperti Petrus itu yang tahu, aduh, jalat ini aku. Gitu ya. Aku sudah yakin betul dalam hati pikiranku, mengenal Kristus, mengasihi Dia, memberikan semuanya sampai mengatakan Tuhan kalau semuanya akan mengkhianati engkau. Aku tidak mungkin, tidak mungkin aku. Dan betul dibuktikan. Kenapa? Dia sudah tahu Yesus itu siapa. Dia yang dibawa naik ke atas gunung, melihat transfigurasi dari Yesus. Allah yang bertemu Elia dan Musa. Dia yang satu-satunya yang diizinkan Yesus itu berjalan di atas air. Mana ada manusia? Tuhan, jika itu engkau, biarkan aku datang padamu. Come. Dan dia bisa. Orang seperti ini betul-betul percaya pada Tuhan Yesus. Dan dia itu betul-betul mau mati untuk Tuhan. Dia ambil pedangnya. Bacok orang itu. Dia mati. Semua meninggalkan. Sampai Yesus sudah digebukin, ditangkap, dimahkotain duri. Dia masih nyentil dari jauh. Makanya yang mengkhianati cuma dia. Di samping Yudas. Oleh karena apa? Dia terus menunggu. Jangan-jangan nanti sebentar lagi Tuhan Yesus nanti akan menunjukkan keilahiannya. Iya kan? Jangan-jangan. Oleh karena dia percaya dia Allah. Dia tunggu-tunggu, confused dan tidak karu-karuannya. Kok tidak? Kok dia diam aja? Akhirnya dia harus disalib. Dalam keadaan confused itulah orang nanya. Kamu pengikutnya dia. Mau mati? Aku tidak kenal dia. Bukan oleh karena betul-betul mengkhianati dalam arti tidak percaya. Jiwanya itu confused, tidak mengerti. Dan sekarang itu orang seperti ini yang diserai untuk membangun gedung gereja. Membangun gereja. Gembalakanlah domba-dombaku. Maka dia tahu. Tuhan, imanku tidak cukup. Iman harus ditambah dengan kebajikan. Iman kebajikan tidak cukup. Mesti ditambah dengan pengetahuan. Iman kebajikan pengetahuan tidak cukup. Mesti ditambah dengan ketekunan. Karena ditambah dengan kesetiaan, ditambah dengan kesalehan. Sampai nanti aku boleh mengalami kasih Kristus hadir dalam diriku. Lalu dia sadar, perjalanan iman yang seperti ini. Kalau ingredient itu ada bagian yang lemah, dosa yang lama akan hidup lagi. Tapi itu dia mengerti bagaimana gereja harus dibangun. Gereja tidak bisa dibangun dengan pikiran dan kebaikan manusia. Gereja tidak boleh dibangun sebagai organisasi. Gereja hanya bisa dibangun dengan iman yang dianugerahkan oleh Kristus sendiri. Biarlah jemaat bersama dengan saya kita mulai akan lembaran baru. Untuk menjadi orang-orang Kristen yang bisa diam menghadapi gelombang yang sekarang itu belum surut. Sambil kita menantikan pimpinan dari Roh Kudus. Oleh karena yang stay maupun yang leave adalah anak-anak Tuhan. Kita semua ada kelemahannya, ada kesalahannya. Mari kita belajar saling mengasihi. Saling mendoakan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita tidak menjadi objek permainan dari setan. Oleh karena kita pikir kita ngerti yang benar. Padahal tidak ngerti. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami semua adalah orang berdosa. Termasuk hamba-Mu. Kami jatuh bangun dalam pikiran kami sendiri yang kami pikir bijaksana. Padahal kami sudah diingatkan. Iblis yang menginginkan. Supaya kami dengan bijaksana manusiawi kami membangun gereja kami. Tuhan tolong kami. Supaya mengerti bahwa ini adalah misteri karya Allah.
hal-hal rohani yang ajaib yang Engkau ingin bangun berdasarkan iman yang sejati. Berkati akan jemaat ini, berkati juga akan setiap individu di dalam jemaat ini. Hamba-hamba Tuhan di dalam jemaat ini. Majelis-majelis gereja di dalam jemaat ini. Tuhan ajar supaya kami tahu. Kami tidak mau menjadi permainan, objek permainan dari iblis lagi. Yang ingin membangun gereja berdasarkan bijaksana manusiawi kami sendiri. Dengar doa kami. Selamatkanlah kami dari waktu yang jahat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.